yang disebut sebagai inisiator berdirinya lembaga cabang dan ranting di Muhammadiyah. Ini bermula ketika saya mengikuti pengajian di Jakarta pada tahun 2000-an, ya, dari Cilacap yang ikut ketika itu Pak Sarsono dan masyarakat, ya, bersama, ya. Saya diberi kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan sekedar kesan dan pesan atas pengajian tingkat pimpinan pusat yang ada di Jakarta ketika itu setiap bulan Ramadan. Saya mengatakan ketika itu, terima kasih saya pimpinan daerah di desa, ya, di Banyumas mendapatkan kehormatan untuk ikut bicara. Saya ketika itu mengatakan sebenarnya apa yang saya terima termasuk ilmu baru, saya bilang begitu. Tetapi dalam hubungannya Muhammadiyah tidak nyangkut, tidak nyantel, karena yang dibicarakan adalah tentang politik dan Muhammadiyah. Saya senang sekali suatu ketika akan ada pengajian tingkat pusat yang intinya adalah bagaimana menghidupkan cabang dan ranting. Saya selalu berkata, pimpinan Muhammadiyah yang paling terkoso itu adalah pimpinan ranting, ya, pimpinan ranting. Jadi apalagi ranting di kota itu sangat sulit, ya. Saya merasakan di Purwokerto, saya panggil orangnya nggak bisa bergerak, ya. Karena apa? Karena jamaahnya tidak real, ya. Kalau di desa kan real, ya. Tapi di kota nggak real, sulit sekali. Nah, oleh karena itulah kemudian dijanjikan ketika itu Pak Din Samudin, sudahlah kalau begitu tahun depan kita berpikir apa yang disampaikan oleh saya begitu Ustaz Belani agar kita berbicara tentang ranting. Pimpinan wilayah enak, pimpinan daerah enak, pimpinan pusat enak, pimpinan cabang manja enak, tapi pimpinan ranting rekasat banget. Ini real, saya bilang real. Kalau pimpinan pusat butuh uang tinggal ngempel. Halo, Lintas Muhammadiyah Purwokerto, kami butuh sekian miliar. Itu. Pimpinan wilayah agak mudah. Halo, Universitas Surakarta, kami butuh uang. Besok kita tapi pimpinan ranting mau telepon siapa? Nah ini jadi satu hal yang memang betul-betul sehingga dalam memori saya buat anekdot, ya. Anekdot itu apa? Dalam Kodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kan disebut dengan Muhammadiyah umat Islam akan diantar masuk surga Jannatul Naim karena izin Allah yang Rahman dan Rahim. Itu dalam kodimahnya seperti itu. Saya sering mengatakan, silakan cari organisasi yang berani menyatakan seperti itu. Dengan Nahdlatul Ulama akan mengantar umat Islam masuk ke surga, nggak ada kalimat itu. Dengan Persis nggak ada, dengan Alisa tidak ada. Yang ada hanya di Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah umat Islam akan diantar masuk gerbang surga Jannatul Naim karena izin Allah dan Rahman yang Maha Rahman dan Rahim. Ini selalu saja saya sampaikan. Karena apa? Karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Quran dan Sunnah
nggak ada duanya. Jadi ini harus diyakini. Kalau kita tidak yakin, maka nuwun sewu saya bilang, pulau Lampang dengan terkosonan Muhammadiyah, tapi nggak akan dapat apa-apa. Dunianya tidak, akhiratnya tidak. Kita itu meyakini bahwa Muhammadiyah itu benar. Dari mana? Karena pegangan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul saja yang dikatakan Sunnah Rasul yang sahihah. Sunnah Rasul. Saya sering mengatakan, cari Islam mana yang lebih benar dari Islamnya Quran yang Sunnah, Quran dan Sunnah daripada yang lain? Enggak ada. Nah, disinilah kenapa Muhammadiyah bisa berkembang, karena nggak ada ambal-ambalan, nggak ada tambah-tambahan. Ya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka tahun 2005 saya terpilih oleh panjenengan untuk menjadi anggota pimpinan wilayah. Ya. Maka saya tuangkan harapan itu. Maka lahirlah lembaga pengembangan cabang dan ranting. PP belum ada. 5 tahun berikutnya ketemu di Bandung dalam takbir masih Pak Din Samsudin. Ya. Ketemu di Bandung di hotel apa saya lupa itu. Bagaimana melahirkan cabang dan ranting di rumah, dirawat, maka gerakannya muncul dan kecamatan alhamdulillah Jawa Tengah sudah mulai. Kami sudah tahu berapa kecamatan di Jawa Tengah dan berapa desa yang sudah ada rantingnya. Kami sudah tahu berapa anggotanya, tahu. Jadi di Jawa Tengah ini antara desa se-Jawa Tengah dengan ranting Muhammadiyah itu belum berimbang. Tapi kalau kecamatannya sudah 96%. 96% kecamatan yang ada di Jawa Tengah sudah tercabang Muhammadiyahnya. Tapi ranting yang ada di kota, yang ada di desa belum. Maka saya selalu, misalnya cabang Cimanggu, berapa desanya? 15. Rantingnya baru berapa? 8. Ini satu contoh. Ada juga hal yang istimewa. Satu kecamatan, 3 cabang. Banyak yang seperti itu. Di Purwokerto ada 2 desa, 1 desa itu 1 cabang. Di Banjarnegara apalagi di Purbolinggo. Tetapi, nah ini bagaimana garapnya ini? Maka kembali kepada syarat berdirinya sebuah ranting di dalam anggaran dasar. Ranting baru bisa berdiri kalau ada mushola, kalau ada masjid. Jadi amalnya dulu, bukan orangnya dulu. Hitam di atas putih baru akan diizinkan kalau sudah ada amal usahanya, musolanya, dan didukung minimal 15 orang ranting. Nah, ini yang menjadi pegangan kita. Apa artinya? Setiap Muhammadiyah ranting mesti punya amal usaha. Yang pokok apa? Musola. Ini satu-satunya yang ada di organisasi Indonesia yang mensyaratkan harus ada amal usahanya. Hanya Muhammadiyah. Jadi tidak ada kan istilah Muhammadiyah cabang Kristen itu enggak ada. Muhammadiyah cabang Yahudi itu enggak ada.
karena nggak mungkin akan ada musolanya. Nah, kewajiban kita apa? Kalau musola rame, berarti cabangnya hidup. Kalau musolanya sepi, berarti rantingnya mati. Saya masih ingat dulu Pak Amar, masih ingat ya, ketika itu ya, ya kan, di Keroya milik Muhammadiyah masjidnya megah. Saya diundang ke sana ketika itu masih dikuasai Salafi. Apa-apanya Salafi, sampai nggak ada perempuan dan laki-laki begini. Ya. Kasih wedang itu saja hanya di selorok-selorok lewat tobat. Saya datang di situ memberi pencerahan. Sing salah sopo, sing salah Muhammadiyah. Bapak kok ya iyalah, saya bilang gitu. Dalam gawe ini malah dalam nenggoni ya Muhammadiyah. Muhammadiyah berhasil dalam menggerakkan amal soleh. Gak ada duanya di dunia itu. Gak ada duanya, saya bilang. Jawa Tengah gerakan Landismu kalau Ramadan ini, kalau laporan Landis daerah dikumpulkan itu sampai 39 miliar. 39 miliar. Saya sering bercerita di Purwokerto itu ada madrasah Mualimin Muhammadiyah. Mereka sedikit, nggak punya uang. Tapi kenapa bisa beli tanah 1 miliar? Hanya gerakan nulis saja di WA. Kami punya rencana dana sekian. Saya yakin bahwa dana ini selalu akan mengalir karena kesadaran para jamaah. Dikirim WA. Tanahnya saja beri 880 juta. Mualimin tidak mengeluarkan sepeser, hanya orang-orang di WA dikirim ke grup-grup. Apa artinya? Semangat donasi luar biasa di Muhammadiyah. Ini yang terakhir dari grup Muhammadiyah juga, kami membutuhkan ini keramik ukuran 60 sebanyak 350 lembar. Hanya makan begitu dalam WA. Dalam WA terakhir, terima kasih para donasi. Insya Allah akan segera kami kerjakan. Karena kurang tinggal 35 lembar saja. Jadi tinggal kurang 35 lembar saja. Amal soleh dalam hal ini luar biasa. Ya. Sementara buat Dewu, ya, bangunan masjid kita di mana-mana alhamdulillah. Tetapi jamaahnya yang perlu kita openi. Panjang sudah hafal surat At-Taubah ayat yang 18. Siapa yang meramaikan masjid? Hanya orang yang beriman. Innama ya'muru masjidallah man amana billah. Hanya orang yang beriman yang meramaikan masjid. Jadi kalau panjenengan tiap hari masuk masjid itu berarti tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman. Nah sekarang bagaimana ya, agar orang ini tertarik masuk ke masjid? Ini urusan takmir. Takmir itu bukan ngurusi kalayangan doang. Takmir ini berusaha bagaimana memakmurkan masjid. Ini tanggung jawab takmir. Saya di Purwokerto ini luar biasa. Takmirnya memang ulet-ulet sekali. Ya. Kemarin ada
masjid PGM. Habis pengajian silakan Anda di Kota Bazar, ya, tinggal ngambil nggak bayar, ya. Mau beli sayuran itu sudah nggak usah beli, itu sudah tinggal ngambil, ya. Di rupanya panitia nggak tahu inilah satu-satunya masjid Muhammadiyah yang memakmurkan masjid pada jamaahnya. Saya jawab, terlambat Mas, masjid lain sudah mendahului. Ini di Purwokerto. Maka sekarang muncul subuhan bersama. Di Muhammadiyah lebih populer pengajian subuh, ya. Lebih populer pengajian subuh. Saya katakan pengajian subuh, habis subuh medangan, saya bilang begitu. Nah, itu salah kalau hari Selasa sekitar 200-an, ya, sekitar 500-an. Masjid Teluk itu sekitar 100-an. Mereka akrab. Ya. Nah, disitulah ngomong-ngomong tentang kekurangan kita, apa kekurangannya. Saya tidak tahu di Cilacap apa sudah bergerak apa tidak. Salah, kita makan di masjid. Saya katakan tidak. Zaman Nabi, kalau hari Jumatan itu ada seorang perempuan kaya yang menyiapkan makanan untuk makan orang habis sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sampai sahabat-sahabat ini pun saya orang dina-dina jemaah maning ya. Karena apa? Karep-karep makannya. Ini hari Jumat. Jadi seorang ibu yang kaya, punya pohon anggur, punya tanaman ubi-ubian. Nah, kalau hari Jumat dicabuti untuk diolah, kemudian orang habis Jumatan pada ke situ makan-makan. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya apa? Mencari ustadz yang bisa menarik jamaah dan tertarik. Ya. Insya Allah semua ustadz ini pinter, insya Allah. Tapi belum tentu bisa menarik orang. Siapa yang bertanggung jawab? Takmir. Takmir. Ya. Takmir ini menurut saya bukan menghitungin uang tiap hari Jumat. Saya mengatakan, ini sudah 20 tahun yang lalu, takmir yang baik itu adalah takmir yang bisa membangunkan masjid, bukan yang bisa nyimpan uang. Laporan jumlah kas kita sudah hampir 1 miliar, misalnya begitu. Itu namanya takmir zalim itu. Takmir zalim. Siapa yang mengambil manfaat 1 miliar itu? Bank ya? Bank. Padahal itu untuk memakmurkan masjid, memakmurkan orang. Maka di Purwokerto Masjid Bambe itu saya katakan, uangnya untuk apa? Saya katakan, uangnya untuk apa? Kalau bukan untuk mereka. Lalu bukan apa? Berilah kesejahteraan mereka, mereka merasa senang. Akhirnya setiap saya bikin buku, mesti dia pesan, dibagikan cuma-cuma. Padahal harganya 50.000. Pesan 250 biasanya. Dibagi cuma-cuma. Saya tanya, maksudnya berapa? Alhamdulillah, maksudnya lebih banyak. Jadi ngasih kaleng itu lebih
lebih banyak. Jadi bagaimana kita bisa memakmurkan, inilah masalah kita. Masalah kita. Takmir harus ulet betul. Suatu ketika pengajian sudah jalan, ada 300-an lah yang hadir sekitar itu. Saya katakan takmir, itu ada uang, gimana kan lah. Kasih minum itu orang jauh. Saya bilang kasih minum, jangan bakhil. Senang. Dikasih minum, itu. Ada orang yang jaraknya 7 kilo, 10 kilo. Itu. Nah, katakan suatu ketika apa? Makan bersama. Dan mengatakan begitu memang begitu saja. Karena apa? Inilah wadah silaturahim kita. Kita ini tidak punya lembaga tahlilan, tidak punya lembaga selamatan. Ya ketemunya begitu. Kita kan nggak punya lembaga tahlilan, nggak punya lembaga yasinan, nggak ada kan? Bagaimana caranya? Ya itu dihidupkan. Lalu alhamdulillah, tinggal satu, begitu sama kata saudara. Hari Minggu ada makanan apa silakan dirembuk. Tidak, jangan utik-utik uang takmir. Kami ibu yang akan menggerakkan. Jadi setiap hari Ahad sudah ada kelompok ibu-ibu untuk menjamu orang 300. Modelnya variasi. Ya, ada yang kadang yang opor, ada kadang yang bubur, ada yang kadang macam-macam lah. Ini cara memakmurkan masjid. Mereka menjadi tertarik, ya, tertarik. Di pihak lain juga saya katakan, ciri orang Muhammadiyah itu apa? Senang bahasa sunnah. Ini ciri orang Muhammadiyah. Jadi kalau panjenengan masih belum terbiasa puasa Senin Kemis, puasa tanggal 13, 14, 15, ini belum mengikuti sunnah. Wah, modelan ini kok ekstrim sekali. Loh, inilah yang dijalankan oleh orang-orang Salafi. Ini tadi saya begitu datang ditunjuki. Ini betul, betul. Masalah bardani dahalal jannah. Barang siapa sholat subuh dan sholat asar masuk surga. Artinya sahih. Itu sudah saya ajarkan di RRI. Barang siapa sholat subuh dan asar haram neraka menyentuh kulitnya. Ini sudah. Artinya sahih semuanya. Barang siapa baca surah Al-Kahfi akan terlindung dari setan, sahih dalilnya. Nah, karena kita asik ibadah sosial itulah, kemudian ibadah pribadinya tidak ke rumah. Nah, mari mulai jamaah kecil ini. Saya di Purbalingga menyampaikan, cobalah karena ini mayoritas orang Muhammadiyah semua. Ya. Malam Senin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Senin Bapak sahur. Gak apa-apa. Kemudian apa? Bukanya di masjid. Bukanya di masjid. Lalu jamaah mari hidup musholanya. Sekarang banyak mushola yang itu masjid yang kasnya itu tidak banyak. Ya. Masjid di mana saya mangkal, masjid Bayangkara itu setiap bulan sekitar 4 juta. Tapi habis 1 bulan 4 juta. Karena habis setiap Jumatan, karena masjid di kota banyak yang musafir untuk membeli nasi kok. Mereka ramai. Ya. Jadi jangan takmir berbuat dolim, menurut bahasa saya terlalu kasar.
Karena saya pernah Jumatan Mas Ambar di Kalimantan, ya. Wujudnya luar biasa, dibangun oleh negara, di depannya Sungai Mahakam, luar indah sekali. Sebelum Jumatan diumumkan, saudara sekalian, alhamdulillah infak dari Bapak dan saudara-saudara kita, ikas kita sudah berjumlah 9 miliar. 9 miliar. Saya katakan astagfirullahaladzim. Untuk apa? Tidak mungkin di rumah kan, mesti di bank. Maka bank sangat berterima kasih. Tetapi jamaahnya nggak orang ini. Ini setelah dari saya ke sana, ini yang keliru. Saya bangga di masjid di mana saya masuk. Sekarang paling banter sisa itu ya 500.000, 400.000. Ini di Jawa Tengah dimulai dari Jogja itu, Jogokaryan. Ini adalah sambil yang keras sekali bicaranya. Bodoh kalau dalam masjid menyimpan uang. Kami selalu nol dari Jumat ke Jumat. Diikuti Sragen, dikelola oleh orang Muhammadiyah. Ini juga Muhammadiyah semua. Ya. Jadi monggo ini wajiban kita mengembirakan jamaah antara lain ya dengan hadis. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah qalbu rajulun mu'allaqatun bil masajid. Orang yang hatinya mematikan dengan masjid. Kalau ini bisa dikembangkan dan dihayati, ini luar biasa. Masjid akan tidak sepi. Nah, sekarang kewajiban kita masing-masing. Sudah saya awali tadi, Nusewu memang menghidupkan Muhammadiyah di kota